Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Aman Mama. Silakan Mah. Aman. Oke, kalau aman. Dan juga hikmahnya nih Mah. Apalagi hikmah daripada zakat fitrah kita. Ya. Yang pertama tadi tanda syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Tanda syukurnya diantaranya mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian apalagi fungsi zakat? Anda lihat At-Taubah ayat 103. Hud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan kekayaan mereka. Artinya hikmah puasa yang lain. Yang kedua, membersihkan hati orang sombong. Orang kaya banyak yang sombong. Iya apa iya? Iya. Jodoh unggah kehalu. Ya Allah. Jadinya yang tadinya miskin jadi kaya songong, sombong. Dengan dia mengeluarkan zakat akan mengurangi kesombongan, menghilangkan kesombongan. Dengan dia berzakat membersihkan harta. Kenapa? Dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Ibaratnya kita beli beras, walaupun beli rojo lele, jangan bilang iklan ya. Beras kelas atas. Walaupun kita beli beras yang dari Cianjur misalnya saja, yang bagus, pasti ayak gabah. Ada aja. Sebelah. Iya. Ada misalnya butiran pasir walaupun kecil. Ada. Istilahnya itu kita keluarkan biar beras yang kita miliki jadi bersih. Biar harta yang kita miliki jadi bersih. Itu diantaranya. Kemudian apalagi? Menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya mah segala ayah, pengen makan di mana hayu, pengen makan ini, bisa milih menu. Orang miskin belum tentu, mereka tidak mikirin boro-boro menunya. Makan apa aja dia bingung. Makanya dengan zakat termasuk zakat fitrah menjembatani antara orang kaya dengan orang miskin. Apalagi yang namanya hari raya, hari kebahagiaan. Di negara kita disebut dengan hari kemenangan. Masya Allah, betapa di orang kaya ada opor. Ada sayur paya, sambal godok. Ya Allah, ketupatnya legit. Orang miskin kan bingung. Menyenangkan hati mereka. Biar mereka pada hari raya tidak usah meminta-minta kepada orang. Ini loh. Disuplai sama kita orang-orang punya kemampuan. Iya. Syukur-syukur kalau orang yang kaya-kayanya. Sekarang ini ngasih daging, ini ngasih ketupatnya, ini ngasih duitnya. Kan bahagia banget mereka. Syukur-syukur seperti itu. Buat apa lagi? Kita dapat pahala. Kenapa? Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban kita. Ketika kita menunaikan kewajiban Allah dengan ikhlas karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu banyak hikmah daripada zakat fitrah. Bahkan, punten, saya mengajak Anda, kalau Anda orang mampu, Anda dikategori orang kaya, alah, zakat fitrah cuma 3 liter setengah, 2,5 kilo. Beras sih harganya. Kalau buat orang miskin boleh jadi terasa. Buat orang yang mampu, yang kaya. Saran saya ketika Anda menyadari berapa banyak kekayaan Anda, tidak cukup Anda fitrah hanya dengan 3,5 liter beras. Tidak cukup Anda fitrah hanya dengan 2,5 kilo. Kenapa Anda nggak fitrah 10 ton, 100 ton, keluarkan pakai miskin. Sekarang begitu banyak di negara kita tetangga yang miskin. Yuk keluarkan. Nggak bakal membuat kita miskin kok. Jangan koret-koret amat. Mati juga kagak dibawa tuh kekayaan. Beneran. Ya. Jadi harusnya begitu. Lebih banyak keluarkan, lebih baik. Kenapa tidak? Minimal Agus 100 karung. Bedu 500 karung. Jahal 500 karung. Gak masalah. Ada berasnya mah. Beras aja pada girang. Minimal mereka punya beras kan girang. Ini mah jangan orang kaya 3,5 liter. La ilaha illallah. Duit parkir tuh. Seujung kuku banget. Jangan begitu, nyambi hitungan. Iya. Kayak macam kita kalau misalnya korban. Kan korban itu satu orang tiap tahun cukup dengan seekor kambing. Ya. Kalau Anda kaya kenapa nggak 10 ekor sapi? 100 ekor sapi. Begitu maksud Mama. Biar terasa oleh orang keliling kita bahwa dia orang kaya, menolong kita, meringankan beban kita di hari raya. Oke? Nah, Mama tadi bilang zakat fitrah atau zakat itu bisa membersihkan harta kita ya. Betul. Tapi dia nih sadar nih Pak, kalau dia dapat hartanya dengan cara tidak bersih. Dengan zakat apakah itu bisa membersihkan hartanya? Tidak. Tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuannya baik buat haji, buat umroh, membangun masjid. Boleh nyolong, boleh korupsi. Astagfirullah. Ibarat mencuci dengan air kencing. Makin bersih apa? Makin kotor. Kotor. Begitulah.
Makanya yang benar bagaimana? Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Halal thayyibat secara hukum, halal thayyibat secara memperolehnya, thayyib hasilnya. Jangan mengikuti langkah setan. Setan musuh yang nyata. Kalau boleh nyolong, boleh korupsi, itu kemasukan setan. Boleh nipu juga ya Maya. Sama. Nipu semua pokoknya sama aja. Semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan setan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Mah, untuk zakat fitrah sendiri kan kalau ada ambil zakat di masjid itu kadang kan kita ada ijabnya gitu mah, sambil salaman membaca doanya. Nah kalau seandainya orang yang lebih memilih zakat fitrahnya langsung aja nih anterin ke tetangganya, boleh mah seperti itu? Boleh, lebih baik. Lebih baik mah. Seandainya kita melihat tetangga kita miskin, nggak kasih ke masjid, lebih baik karena kita memberikan kepada dia. Langsung. Kalau kita memberikan ke suatu badan, belum tentu tetangga kita kebagian. Iya. Kalau mama lebih baik berikan nih ke tetangga. Sekarung beres kan. Iya. Membaca akad doanya itu wajib nggak? Mah? Itu tidak wajib. Yang wajib niat, mengeluarkan zakat, berikan kepada fakir miskin, selesai. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Ya. Jadi kalau memang mau dipandu deh tuh sama ambil zakat. Tapi yang kalian jangan lupa, jangan sampai lewat sholat Idul Fitri. Idul Fitri. Iya. Saumul abdi mu'adlaqun baina samai wal ar hatta yuaddi shadaqatal fit. Puasa seorang hamba tergantung antara langit dan bumi sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Contoh, suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia lupa tidak bayar zakat fitrah. Sebelum sholat Idul Fitri. Mungkin lagi sholat atau habis sholat baru ingat. Dia pergilah ke pasar. Dia beli seorang budak belian. Dia merdekakan. Niat dia membayar zakat fitrah yang terlupa sebelum sholat. Pulang sholat dia mampir ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Tadi saya lupa tidak bayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri baru ingat. Saya belum bayar zakat fitrah. Tapi barusan udah beli budak belian kok ke pasar. Buat apa kata Rasulullah? Pengganti membayarkan zakat fitrah yang terlupa tadi. Rasul bersabda, wahai Utsman bin Affan. Seandainya engkau membeli 100 orang budak belian. Engkau merdekakan untuk membayar zakat fitrah yang terlupa sebelum sholat Idul Fitri. Maka zakat fitrahnya tidak diterima. Maka Rasul mengatakan, saumul abdi mu'allaqun baina sama'i wal ar hatta yuaddi shadaqatal fit. Puasa seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah sehingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kita wajib mengingatkan lebih awal lebih baik daripada kelewat sholat Idul Fitri mengeluarkan zakat fitrah Anda. Iya. Buat yang mampu juga pengalaman kemarin dalam memberikan bantuan zakat sedekah itu juga harus jadi pelajaran ya Maya. Jangan dilempar, suruh ngantri, pada berebutan, banyak korban. Dengan datangin satu persatu dikasih dan mereka juga lebih aman, dianterin ke rumahnya lah. Iya. Pengalaman nonton TV, Mama kan punya TV. Iya, juga punya. Nih, begitu sama RT sama RW dikasih kupon. Kupon nih mah. Antri di lapangan bola yang mana Gusti, orang mau dipak gulung-gulung, keinjak-injak, ada yang pingsan, ada yang meninggal. 2 orang apa yang di Bekasi kemarin dia? Begitu dibuka tahu nggak? Cuman 20.000. Saran Mama, kalau kita pengen ngeluarin tuh jangan begitu tuh. Ada orang yang kita percaya, kan ada datanya tulisannya. Betul. Nih, dianterin ke rumahnya aman. Nggak pamer kita juga kan. Ya. Dan Ini mereka masuk juga uang zakat, lemari disorot sama kameramen. duit kan. Ini uang adalah uang zakat yang akan saya bagikan besok pada hari raya. Biasa aja kale. Rezeki kan dari Allah. Kalau Allah berkehendak sekejap hilang semuanya. Hilang? Iya. Bisa hangus, bisa hilang. Aduh, Masya Allah. Karena semuanya kuasa Allah ya Maya. Ya. Diberikan rezeki, diambil lagi juga itu haknya Allah. Masya Allah. Makanya jangan sombong. Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Maya. Tentunya ibu-ibu jamaah di studio ini boleh banget nih nanya sama Mama mengenai keutamaan dan juga hikmah dari zakat fitrah. Tapi nanyanya setelah pesan-pesan yang melewat berikut ini dulu. Bapak Ibu jamaah di rumah tetap di sini ya bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.